Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam ibadah online di pagi hari ini pada tanggal 27 September tahun 2020. Sebelum kita beribadah di pagi hari ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Saat teduh dipersilahkan. Selesai. Marilah di pagi hari ini kita pujikan sebuah lagu nomor 34, bait yang pertama dan yang kedua dari Humnos. Adapun pertolongan dalam ibadah ini hanya terselenggara oleh Allah Tritunggal. Dia hadir di tengah-tengah kita dan berfirman demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus roh dengan kebenaran. Amin. Inilah sabda Tuhan di awal kebaktian bagi kita semua. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Terambil dari Kolose 2 ayatnya yang ketiga. Marilah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, kita tanggapi akan kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Humnos nomor 295 bait yang pertama. Seperti pujian yang telah kita nyanyikan, kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, tidak ragu lagi. Firman-Nya yang sungguh luar biasa menjadi tuntunan bagi kita. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita
berjalan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita masih berjalan ke kiri maupun ke kanan, tidak lurus mengikut apa yang telah Tuhan minta bagi kita. Bapak Ibu, marilah kita mengakui bahwa jalan yang kita tempuh seringkali melenceng. Dan juga kita mengucap syukur karena di pagi hari ini Tuhan telah memperingatkan kita karena kesalahan kita. Seperti yang terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayatnya ke-22 yang berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Marilah Bapak Ibu kita bertobat, kita mohon pengampunan Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, mohon pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dipersilahkan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh bertobat, mengakui akan apa yang menjadi kesalahan kami, dosa-dosa kami, dan kami pada pagi hari ini Tuhan mohon pengampunan Tuhan atas segala kesalahan yang telah kami perbuat selama ini. Tuhan Yesus, kami memang manusia yang lemah, tetapi tolong kami Tuhan, dalam kelemahan kami tidak menjadikan kelemahan kami menjadi suatu alasan, menjadi suatu pembenaran bagi kami untuk berbuat salah. Tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya kami semakin hari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami semakin mirip dengan Tuhan itu sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, ampunlah kesalahan-kesalahan kami ini. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih, dan kami yakin bahwa Engkau berkenan mengampuni akan segenap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, hanya kami letakkan ke dalam tangan Tuhan saja. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, jika kita telah benar-benar bertobat dan mohon ampunan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan pengampunan, karena tertulis di dalam Matius 26 ayat yang ke-28 berbunyi demikian, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Marilah kita pujikan lagu nomor 6, bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara sekalian, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita percakapan hati, pikiran kita, sehingga kita boleh layak di hadapannya dan kita boleh mengerti dan memahami firman Tuhan tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di surga, sekali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami ucap syukur, mengucap terima kasih atas pengampunan yang telah Engkau beri bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap terima kasih karena di dalam ibadah pada hari ini, untuk kesekian kalinya kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkanlah Tuhan supaya kami boleh bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus,
Persiapkan kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk mendengarkannya, firman Tuhan. Di dalam kuasa, di dalam nama Tuhan kami usir kuasa-kuasa jahat yang tidak ingin kami fokus mendengarkan, memahami akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bapak Pendeta Hakim yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh selalu senantiasa menolong, memberkati Bapak Kim untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga hanya kebenaran daripada-Mu saja yang boleh disampaikan. Tuhan Yesus, kami ucap terima kasih karena Engkau senantiasa menolong kami, mengingatkan kami untuk berdoa yang benar sesuai dengan yang Engkau ajarkan. Seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, seperti orang-orang yang percaya di seluruh muka bumi, marilah kita ucapkan janji iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan membacakan firman Tuhan terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 10 mulai dari ayat pertama sampai ke 3. Mari kita membuka Alkitab dan membacakan Alkitab. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu timbul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa belajar melalui firman Tuhan hari ini. Tema khotbahnya, hati orang berhikmat. Kadang kita bisa melihat orang yang paling berhikmat di tengah-tengah dunia. Namun demikian, orang yang paling berhikmat bisa jadi-jadinya dia orang yang paling bodoh. Apalagi kita bisa melihat melalui seorang penulis kitab Pengkhotbah ini, yaitu Salomo. Melalui kehidupan Salomo, kita bisa belajar hal itu. Orang yang paling hikmat bisa menjadi orang yang paling bodoh. Kalau kita sudah tahu itu cerita Salomo yang telah menjadi raja. Ketika dia itu menyembah Tuhan, Tuhan menambahkan dirinya. Apakah keinginan kamu? Tuhan tanya kepada Raja Salomo. Salomo menjawab dan meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu hikmat untuk memerintahkan masyarakat, maupun dia itu mau pengadilan-pengadilan yang dia melakukan, apa yang membedakan hal yang jahat maupun hal yang baik. Terus Tuhan mengizinkan hikmat kepada Raja Salomo. Raja Salomo bisa mendapat hikmat
diberikan oleh Allah. Bukan hanya itu saja, kekayaan dan kemuliaannya. Lalu kita sudah tahu sebuah itu keputusan dari Raja Salomo ketika dia sudah duduk di takhta Raja Israel. Itu datanglah 2 orang perempuan. Mereka membawa satu bayi. Mereka itu bercerita kepada Salomo. Satu hari seorang perempuan sundal ini, dua-duanya memang orang perempuan sundal. Satu perempuan, dia itu melahirkan anaknya. Lalu dia itu membaringkan anak di sebelahnya. 3 hari yang kemudian, perempuan yang lain juga dia melahirkan anaknya. Tapi satu saat, itu yang terjadi, yang kesalahan satu orang perempuan. Dia itu menidurnya itu anak, lalu anaknya mati, satu bayi itu. Lalu waktu dia itu yang tidur, dia mau menyusui anak, wah ternyata itu dipindahkan anaknya yang mati itu di tempatnya perempuan yang punya anak. Lalu itu dua-duanya terjadi masalah. Mereka itu datang di hadapan Raja Salomo. Satu orang perempuan bilang, dia itu memindahkan anaknya yang mati kepadaku, padahal dia itu ambil anaknya yang hidup. Jadi mereka itu meminta pengadilan di hadapan Raja Salomo. Ketika Raja Salomo dengar itu perkataan 2 orang, 2 pihak, itu perempuan sundal, Raja Salomo mengatakan demikian, membawa pisau kepadaku. Sekarang aku mau membagikan bayi ini. Jadi membagikan separuh-separuh badan. Waktu itu perempuan yang sungguh-sungguh yang mempunyai anak ini, dia itu berserah kepada itu perempuan yang mau dipisahkan bayi itu. Tapi perempuan sundal yang dia bukanlah itu mempunyai bayi itu, dia bilang, oke, baik, itu dipisahkan 2 bagian aja. Dari situ Raja Salomo bisa tahu siapa yang sesungguhnya mempunyai bayi ini, ibunya bayi ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita itu kita bisa belajar dan tahu betapa penuh hikmat Raja Salomo. Jadi ketika Raja Salomo melakukan yang seperti itu, semua rakyat takut kepada Raja Salomo. Juga mereka tahu hikmat Allah yang sudah diberikan itu kepada Raja Salomo. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, bukan hanya itu saja Raja Salomo orang yang penuh hikmat. Dia pernah menuliskan banyak itu pasal-pasal Mazmur maupun itu Amsal, dan sekarang yang kita sudah bacakan itu kitab Pengkhotbah maupun Kidung Agung. Dia banyak menuliskan itu tulisan-tulisan yang hikmat. Jadi itu waktu Raja Salomo masih raja dari negara-negara yang lain, ada itu perwakilan-perwakilan, mereka datang. Mereka mau dengar perkataan-perkataan yang begitu penuh hikmat. Ini awal-awal Raja Salomo penuh hikmat. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, akhir-akhirnya Raja Salomo berubah. Dia mengambil banyak istri dari orang kafir. Kita sudah tahu 1000 istri dia mengambil dari orang-orang kafir. Di situ yang terjadi timbul masalah. Itu apa? Dari perempuan-perempuan dari kafir, mereka membawa berhala. Raja Salomo akhir-akhirnya dia menyembah berhala. Jadi makin lama makin jadi jauh daripada Tuhan, lalu dihukum oleh Allah. Kita sudah bisa melihat di ceritanya di dalam 1 Raja-Raja pasal 11. Mulai dari ayat pertama sampai ke 8, di situ sudah tercantum hal itu. Karena hukuman Allah yang begitu keras, bangsa Israel dibelah 2 bagian. Ini sebuah hukum daripada Allah kepada Raja Salomo. Jadi kita bisa belajar bahwa orang yang paling berhikmat tiba-tiba bisa menjadi orang yang paling bodoh.
Hikmat manusia berasal dari mana, Bapak Ibu Saudara-saudara? Hikmat manusia bukanlah berasal dari gelar. Bukanlah hikmat manusia berasal dari yang pelajaran-pelajaran. Banyak pelajar tidak pasti dia berhikmat. Walaupun ada teknologi, walaupun ada pengetahuan, memang bagiannya dia sendiri bisa itu pintar dan hikmat, tapi bagian yang lain dia bisa menjadi bodoh. Pendeta-pendeta pintar untuk memahami Alkitab, tapi tidak semua pendeta itu pintar untuk ekonomi atau saham atau yang pengetahuan-pengetahuan yang lain. Kalau saintis, mereka itu penuh dengan ilmu pengetahuan memang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun mereka itu pintar, mereka hikmat, itu yang bagian mereka yang sudah belajar, yang dengan pengalaman, tapi walaupun demikian mereka bisa-bisa saja kurang pintar beli barang, menawarkan barang seperti itu. Ada orang yang sudah itu gelarnya S3, dia yang cukup pintar mengajar banyak orang, tapi bisa terjadi dia susah mengontrol anaknya dia sendiri, mengayomi anaknya dia sendiri. Walaupun banyak pengetahuan, common sense, namun demikian tidak pasti orang itu berhikmat. Bagiannya dia bisa pintar berhikmat, tapi bagian yang lain bisa-bisa saja dia paling orang bodoh. Jadi hikmat manusia berasal dari mana, Bapak Ibu Saudara-saudara? Hikmat manusia tidak lagi itu berasal dari pengalaman manusia. Banyak orang bisa berpikir, hikmat manusia ini bisa berasal dari pengalaman-pengalaman. Memang itu banyak pengalaman bisa membawa hikmat, tapi itu pun tidak tentu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Biasanya itu oma-opa sudah ada banyak pengalaman daripada pemuda-pemudi, apalagi itu daripada anak-anak. Namun demikian kita lihat, walaupun itu usianya, namun demikian tidak tentu orang itu berhikmat atau tidak. Apalagi kapan kita bisa melihat orang berhikmat? Kapan kita bisa itu melihat orang yang berhikmat? Ketika dia memutuskan sesuatu hal yang penting. Ketika memutuskan sesuatu yang penting, disitulah baru itu bersinar. Ini kekuatan hikmat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa belajar di dalam Alkitab ya. Itu anaknya Raja Salomo sendiri. Ini namanya Rehabeam. Ketika dia telah menjadi raja, timbul masalah dari bangsa Israel. Kenapa? Karena bapaknya dia, Raja Salomo, dia memberikan banyak itu yang penanggungan kepada itu masyarakat bangsa Israel untuk membangun bait Allah. Raja Salomo menarik banyak itu pajak-pajak kepada masyarakat, maupun memberi tanggungan untuk membangun bait Allah. Jadi karena hal itu, ya baiklah, bait Allah sudah dibangun, selesai di Yerusalem. Tapi terjadinya apa? Bangsa Israel sudah capek. Mereka itu merasa tanggungannya begitu berat bagi mereka. Jadi Raja Salomo sudah meninggal dunia, lalu anaknya Raja Salomo namanya Rehabeam, dia telah menjadi raja. Waktu itu langsung ada itu yang berteriak-teriak dari itu rakyat. Apa itu suara rakyat? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 4 kita bisa itu dengar suara mereka dan teriak mereka. Mereka bilang begini, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungannya yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, rakyat bangsa Israel, mereka mau menjadi hambamu. Mereka mengatakan, tapi meminta satu hal, tolong meringankan tanggungan kami.
karena selama ini begitu berat tanggungan kami. Raja ini telah dengar suaranya, lalu dia itu meminta waktu 3 hari. 3 hari kemudian aku mau memberikan solusi. Lalu dia itu yang bertanya kepada itu yang bawaan orang. Dia ada itu 2 pihak, satu pihak tua-tua. Ada itu yang tua-tua, mereka menasihati kepada itu raja itu. Oh raja, perlunya meringankan tanggungan mereka agar mereka lebih bernafas, lebih itu setia untuk menjadi hamba. Tapi ada satu pihak lagi yang muda-mudi, nasihat muda-muda. Mereka mengatakan, jangan raja, perlunya lebih keras, lebih itu memberi berat bagi mereka. Kalau Salomo, dia hanya itu yang memikul mereka dengan cambuk, tapi perlunya pada mereka menghajar cambuk yang berduri besi, itu yang perlu. Wah, ini yang terjadi, yang masalahnya Raja Rehabeam ini mendengar suara muda-muda ini, tidak memperhatikan nasihat tua-tua. Dia dengar nasihat muda-mudi. Jadi yang keputusannya dia lebih mau keras memerintahkan untuk bangsa Israel. Akibatnya itu apa? 1 Raja 12 ayat 16. Di sini kita bisa itu melihat. Saya bacakan di sini. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat dari pada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda saja. Karena waktu memutuskan sesuatu hal yang penting, dia mengambil keputusan yang bodoh. Jadi orang yang kelihatan berhikmat waktu yang memutuskan sesuatu hal yang penting. Kita bisa belajar hari itu melalui ini cerita-cerita. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, hikmat manusia sesungguhnya berasal dari mana? Berasal dari mana? Alkitab itu menyatakan dan menjelaskan kepada kita bahwa hikmat hanya berasal dari Allah. Kenapa? Allah adalah hikmat. Allah adalah sumber hikmat. Jadi mengenal Allah itu adalah bisa mengambil hikmat. Jadi di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 kita sudah tahu, tidak itu asing, itu ayat firman Tuhan ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah, takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Seperti Allah adalah kasih, Allah adalah sumber kasih. Jadi tinggal di dalam Dia, kita otomatis bisa menjadi orang yang penuh kasih. Seperti itulah orang yang mengenal Allah, orang yang mendekati Allah, orang yang tinggal di dalam Tuhan, otomatis dia menjadi orang yang berhikmat. Sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi kita sudah bacakan Pengkhotbah pasal 10 ayat pertama ini. Memang itu penulis pengkhotbah adalah Salomo sendiri. Tetapi sayang, ayat yang pertama ini sudah menghukum dan menghakimi Raja Salomo yang telah melakukan kesalahan. Ayat pertama mengatakan demikian, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk.
Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat pertama ini sayangnya Salomo sendiri kena, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kebodohan sedikit membusukkan dan berbau. Rasa Salomo sendiri sudah mengalaminya. Awal-awalnya dia penuh hikmat, penuh dengan kekayaan, penuh dengan kemuliaan, tapi akhir-akhirnya dia menjadi orang yang bodoh di atas orang bodoh. Bukan hanya rasa Salomo saja, kita juga bisa melakukan seperti ini. Orang yang bisa itu mengajar kepada banyak orang, ayo perlu hidup secara moral, tetapi dia pun bisa jatuh dalam kejahatan. Orang yang mengajar hal-hal yang rohani, juga dia bisa jatuh dalam dosa. Jadi apa perlu kita, saudara-saudara? Senantiasa kita perlu menjaga diri sendiri. Hati-hati terhadap hal yang kita itu mengalami dan melakukan. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perkataan Rasul Paulus ini sangat penting bagi kita semua. Firman Tuhan hari ini membedakan orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Memang di dalam kitab Amsal maupun kitab Pengkhotbah banyak ada yang perkataan-perkataan yang membedakan orang yang hikmat dan orang yang bodoh. Juga itu yang berbanding di antara yang hikmat dan bodoh. Tapi sebuah itu kata kesimpulan mengenai itu orang hikmat dan orang yang bodoh itu sudah tercantum di dalam kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Coba kita itu membacakan ayat yang kedua. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Firman Tuhan ini artinya apa? Apa artinya? Bapak Ibu Saudara-saudara di sini menuju ke kanan, menuju ke kiri. Ini yang lebih jelas. Itu maksudnya itu sama dengan tangan kanan dan tangan kiri. Kalau di dalam Alkitab itu disebut tangan kanan Allah, itu artinya ada sendiri. Kalau di dalam konteks kebudayaan Indonesia juga ya, tangan kanan dan tangan kiri penggunaannya sedikit berbeda itu. Ketika kita bersalam dengan orang yang lain pakai tangan kiri, wah ini kurang itu yang sopan gitu ya. Perlunya pakai tangan kanan. Memang di dalam kebudayaan Indonesia pun ada sedikit itu yang ada arti tangan kanan, tangan kiri. Tapi bagi orang Yahudi lebih ketat. Ada itu arti sendiri tangan kanan dan tangan kiri. Apa artinya tangan kanan di dalam itu arti dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama, tangan kanan itu artinya itu keselamatan Allah. Saya referensi beberapa ayat firman Tuhan. Karena itu tangan kanan adalah keselamatan Allah. Kita bisa itu menemukan di dalam Mazmur pasal 17 ayat 7. Saya bacakan. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Jadi di sini sudah itu tercantum bahwa tangan kananmu menyelamatkan gitu ya. Kemudian di dalam Mazmur pasal 60 ayat 5 juga itu yang dituliskan demikian, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Di sini pakai tangan kananmu, tangan kanan Allah untuk berkait dengan keselamatan.
Juga ada ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 108 ayat 6. Saya bacakan. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Yang sama dengan tadi Mazmur pasal 60 ayat 5. Bukan hanya itu saja, di dalam Mazmur 138 ayat 7 juga itu dituliskan demikian. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, tangan kanan ini artinya keselamatan dari Allah Bapa sendiri kepada orang-orang berdosa. Kemudian tangan kanan ini artinya itu apa? Ini penyertaan dan pelindungan Tuhan. Jadi itu juga itu ayat firman Tuhan yang referensinya. Bapak Ibu Saudara-saudara di sini dengan penyertaan dan pelindungan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat 35 di sini mengatakan, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Mazmur ayat pasal 63 ayat 8 di sini, tangan kananmu menopang aku. Kemudian di dalam itu Yesaya pasal 41 ayat 13. Di sini firman Tuhan demikian, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Berarti tangan kanan Allah artinya penyertaan dan pelindungan dan pertolongan. Kita bisa belajar. Bukan hanya itu saja, arti tangan kanan, arah kanan. Ini artinya itu apa? Itu adalah kekuasaan Allah dan kemuliaan Allah. Kita juga bisa menemukan di dalam ayat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 11 dan 12. Saya bacakan. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan. Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Tuhan itu kekuatanku, kemudian mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan perkasaan. Itu sudah dituliskan di dalam Mazmur 118 ayat 14 sampai 16. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, tangan kanan Tuhan itu adalah kekuasaan Allah maupun kemuliaan. Bukan hanya itu saja, itu tangan kanan ini artinya keadilan Tuhan juga. Di dalam Mazmur pasal 48 ayat 10 di sini itu firman Tuhan berbunyi demikian, seperti namamu ya Allah, demikian kemasyuranmu sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Keadilan. Kemudian itu tangan kanan ini artinya penguasaan Allah, otoritas Allah, yang penguasaan Allah. Kita bisa menemukan di dalam kitab Wahyu pasal pertama dan pasal 2. Saya akan bacakan itu pasal pertama ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Lanjut pasal 2 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari dia, dan memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Memang itu kitab Wahyu banyak orang bisa itu bingung, ini apa artinya itu? Ketujuh itu malaikat, itu adalah ini yang apa? Hamba-hamba Tuhan. Ketujuh malaikat jemaat. Sebenarnya ini bukan malaikat. Tuhan memegang dengan tangan kanan hamba-hambanya. Hamba-hambanya.
Kemudian Tuhan memegang itu 7 kaki tiang, itu artinya Tuhan memegang gereja-gerejanya. Artinya begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Berarti tangan kanan Tuhan menguasai gerejanya dan jemaatnya. Ini artinya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, orang berhikmat ada hati yang ke kanan. Ini artinya dia sudah memegang keselamatan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan, pelindungan Tuhan, maupun bisa menikmati kemuliaannya, dan itu keadilannya, dan juga pemerintahannya dan penguasaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata kesimpulan, ini tangan kanan Allah itu apa? Takut akan Allah. Takut akan Allah itu. Mendekati Allah itu adalah itu hidup untuk menuju ke kanan. Dia itu bersandar pada Allah. Tapi di sini itu mengatakan lagi itu orang bodoh menuju ke kiri. Apa bentuknya orang-orang bodoh? Juga ada banyak itu yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Tadi paling dekatnya ayat 3 di sini. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, timbul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Artinya itu apa? Walaupun dia sendiri bodoh, tapi dia tidak sadar dia bodoh. Hanya melihat orang lain itu bodoh. Padahal dia juga itu sudah jadi bodoh itu. Karena apa? Orang bodoh sifatnya dia itu yang gelap. Hidup dalam gelap. Hidup dalam gelap. Di dalam itu Pengkhotbah pasal 2 ayat 15, saya bacakan, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Apa yang benar, apa yang tidak benar, dia tidak bisa itu membedakan. Apa yang jahat, apa yang baik, tidak bisa itu membedakan. Jadi ada banyak itu ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung, yang sifat tentang orang-orang bodoh. Pengkhotbah pasal 4 ayat 5 juga itu. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Artinya itu apa? Orang bodoh malas maksudnya. Kemudian juga itu Pengkhotbah pasal 7 ayat 4. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukacita. Artinya itu apa? Orang hikmat senantiasa memikirkan kematian. Ini berkait dengan dekat pada Tuhan, saudara-saudara. Orang berhikmat memikirkan kematian. Timbul sesuatu itu pertanyaan. Pada malam hari ini kita meninggal dunia, apakah kita bisa masuk surga? Enggak. Ini senantiasa bisa berpikir seperti itu. Orang hikmat senantiasa itu memikirkan keselamatan. Tapi orang bodoh hanya menikmati saja, enjoy aja. Selama itu enjoy aja, apa perlu pikirkan kematian? Ini sifatnya orang bodoh. Juga itu di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kita sering-sering mengalaminya. Kalau kita yang emosi, marah-marah, bisa memutuskan sesuatu yang penting, bisa dengan normal atau tidak? Banyak pengalaman. Kalau kita penuh amarah, penuh marah, memutuskan sesuatu, pasti keputusannya banyak melaksanakan keliru. Banyak bermasalah karena emosi. Jadi emosi muncul, hikmahnya hilang. Kita sering-sering mengalami dalam itu masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah keluarga, di antara itu hubungan suami istri. Sering-sering kita mengalami hal itu. Jadi orang bodoh sering-sering marah yang bisa melihat.
Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam itu Pengkhotbah pasal 10 ayat 14 di sini mengatakan, orang yang bodoh banyak berbicara meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepada apa yang akan terjadi sesudah dia. Maksudnya orang bodoh banyak bicara, tapi bicaranya tidak konsisten. Apa yang akan terjadi tidak tahu, tapi kayaknya dia banyak berbicara seperti orang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Ini namanya orang bodoh. Kemudian di dalam Pengkhotbah ayat 10 ayat 15 juga, jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Maksudnya dia sibuk-sibuk sendiri. Dia sibuk-sibuk sendiri, jeripaya. Namun demikian, dia tidak tahu arah hidupnya sekarang kemana. Itu maksudnya itu. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang arah hidup kita kemana? Di tengah-tengah masa pandemi, lebih lagi kita perlu tanya diri sendiri, arah hidupku sekarang kemana? Arah hidupku ini sekarang kemana? Ini yang begitu penting. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah kesimpulan ayat firman Tuhan tentang sifat orang bodoh ini yang begitu jelas di dalam Mazmur pasal 14 ayat pertama dan Mazmur pasal 53 ayat pertama. Di situ ayat yang sama, isi ayatnya yang sama. Di situ firman Tuhan mengatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Sekarang yang muncul masalah di tengah-tengah masa Covid, banyak pemuda-pemudi menjadi ateisme. Artinya itu apa? Banyak orang sepertinya dengan teknologi kayaknya itu berhikmat, lebih pintar, tapi makin lama makin jadi bodoh. Karena apa? Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik, kecurangan mereka tidak ada yang berbuat baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang bodoh, orang yang menjauhi Allah, nanti yang terjadi pasti apa yang terjadi? Kita mengalami dan melihat, menyaksikan kehancuran moral. Banyak berbuat masalah moral. Sekarang kita itu menyaksikan jelas di secara global. Orang-orang ateisme mereka itu melakukan banyak hal-hal yang jahat maupun tidak moral, immoral. Jadi hanya tinggal hukuman Allah, murka Allah saja itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mau simpulkan khotbah hari ini. Hati orang berhikmat itu apa artinya? Mendekati Allah, mengenal Allah. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mengenal Allah lebih dalam, mendekati Allah lebih dalam lagi. Kalau begitu, kita pasti bisa menjadi orang yang berhikmat. Tetapi makin lama makin jauh dari Tuhan, cuekin Allah, firman Tuhan, terjadinya itu apa? Hidup kita makin lama makin jadi bodoh. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan, tak mau selesai khotbah saya di dalam Mazmur pasal 73 ayatnya yang 28. Saya begitu sukai ayat firman Tuhan ini. Berbunyi demikian, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami telah dengar firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami menjadi anak-Nya. Namun demikian kadang kami itu mengambil sebuah sikap yang begitu penuh bodoh. Tapi ya Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kami tidak mau menjadi orang bodoh, melainkan kami mau menjadi orang yang berhikmat.
mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, mau mendekati Engkau lebih lagi dalam. Berkatilah seluruh jemaat Eleus Malang. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi, ini bisa menjadi kesempatan yang emas bagi kami lebih mendalami membaca Alkitab, lebih mendalami mendekati Engkau. Jadi ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada seluruh jemaat Eleus Malang untuk semua bisa mengambil kemenangan iman itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya telah kutinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesus-Mu. Terima kasih Yesus, panggilan Ibu-ibu dan saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Hakim. Marilah kita tanggapi akan firman Tuhan dan biarlah kita selalu hidup dan berjalan di dalam terang Tuhan kita. Kita pujikan Hymnos 243 bait yang pertama dan yang kedua.
2020. 1. Kebaktian Minggu 4 Oktober 2020 tetap dilaksanakan secara online melalui WA Grup Gema. 2. Bible Study hari Selasa 29 September 2020 pukul 17 dan persekutuan doa hari Kamis 1 Oktober 2020 pukul 17.30 juga tetap dilaksanakan secara online. Pokok-pokok doa akan dikirim melalui WA Grup Gema. 3. Lumbung Kasih. Lumbung Kasih Gema masih terus dibuka, jemaat bisa berbagi berkat berupa uang, barang, kebutuhan pokok, dan lain-lain untuk disalurkan kepada yang sangat membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. 4. Jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau perpuluhan dan juga persembahan misi dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan BCA nomor 0111969654 atas nama Juniarti W atau Werdi HK, atau dimasukkan dalam amplop dan bisa diserahkan ke gereja. Sekian Wartalisan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, izinkanlah kami pada pagi hari ini membawa pokok-pokok doa kami. Tuhan, kami ucap terima kasih untuk kebaktian yang boleh berlangsung di Gereja Elos Malang sampai saat ini Tuhan. Meskipun ibadah berlangsung secara online, tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan tak akan berlalu dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami letakkan Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Suarman Sebuah, kiranya Tuhan boleh selalu senantiasa memberkati beliau dalam pelayanannya dan juga keluarganya. Demikian juga untuk hamba-hamba Tuhan yang lain, kiranya Tuhan juga boleh selalu senantiasa menolong, memberkati dalam kehidupannya hari lepas hari. Majelis jemaat, kiranya Tuhan juga boleh berkenan memberkatinya dalam kehidupannya. Tuhan, tak lupa kami letakkan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, bila Tuhan senantiasa memberikan pertolongan, memberikan penghiburan dalam kehidupannya. Kami tahu Tuhan, dalam masa pandemi ini, kehidupan kami begitu sulit, tetapi kami yakin bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan tak akan hilang dari kami, karena Engkau setia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami letakkan untuk pemimpin kami, Bapak Presiden beserta jajarannya. Engkau berkati mereka, tolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh bisa memimpin akan bangsa ini dan bisa memimpin sehingga kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap orang-orang cerdik pandai, tenaga-tenaga kesehatan Tuhan, supaya mereka boleh bisa menemukan vaksin atau obat yang boleh bisa meredakan akan virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami letakkan juga untuk Kota Malang, kota tercinta ini Tuhan, tempat kami tinggal, biarlah Tuhan boleh memberkati dan Kau boleh tolong masyarakatnya Tuhan, supaya mereka boleh sadar akan bahayanya COVID. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk STT Salem, kiranya Tuhan juga boleh memberkati para dosen-dosen dan juga para mahasiswa. Tuhan Yesus, kehidupan kami dalam 1 minggu mendatang kami letakkan dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami, keluarga kami letakkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan selalu senantiasa menolong kami, menjaga kami, berkati kami hari lepas hari. Karena seperti kebenaran firman Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan selalu baru setiap hari bagi kami, dan kami yakin demikian. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami letakkan ke dalam tangan Tuhan, dan bila Tuhan sendiri akan menyempurnakannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, marilah kita pujikan hymnos nomor 299, bait yang pertama dan yang kedua.
kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus menyertaimu sekalian, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akhiri akan kebaktian kita di pagi hari ini dengan penuh keyakinan mengikut Yesus adalah keputusan kita. Kita pujikan hymnos 299 bait yang ketiga dan yang keempat. Ibadah telah selesai, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk bersaat teduh.